Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Kami dari kelompok 10, saya Baron. Saya Giang Pujapsan. Saya Fikri. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan Materi kami terkait pemberdayaan masyarakat melalui e-governance. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat. Menurut Mubarak, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat berawal dari penguatan modal sosial di masyarakat yang meliputi penguatan modal seperti kepercayaan, patuh aturan, dan jaringan. Dan memiliki modal sosial yang kuat, maka kita akan mendapatkan atau menguatkan knowledge, modal atau uang, dan orang. Konsep ini mengandung arti bahwa konsep pemberdayaan masyarakat adalah transfer kekuasaan melalui penguatan modal sosial kelompok untuk menjadikan kelompok produktif untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dalam pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok yang rentan atau lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam satu, memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan atau freedom, dalam arti bukan saja bebas dalam mengungkapkan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan. Dua, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. Tiga, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Saya akan menjelaskan lagi tentang model-model pemberdayaan masyarakat di era digital, yaitu satu, model bottom up. Berdasarkan konsepnya, bahwasanya pendekatan bottom up untuk pembangunan pedesaan didorong dari dalam atau kadang-kadang disebut endogen, berdasarkan pada asumsi bahwa sumber daya spesifik daerah alam, manusia, dan budaya memegang kunci untuk perkembangannya. Model yang kedua yaitu model outcome, yaitu dalam konsepnya hubungan sebab dan akibat atau outcome yang terjadi karena kejadian atau aksi yang tertentu akan dapat memunculkan jenis intervensi yang dapat digunakan oleh pekerja sosial atau LSM dalam memproduksi outcome. Tiga, model penjelasan. Model penjelasan ini dipakai untuk menganalisis kehadiran konflik dalam kehidupan masyarakat melalui penjelasan budaya, penjelasan ekonomi, dan penjelasan politik. Adapun model pemberdayaan secara umum dalam ruang lingkup pedesaan yakni yang pertama model akar, pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan perubahan sistem, kebijakan, dan struktur yang lebih memihak kepada rakyat. Yang kedua adalah model batang, pemberdayaan masyarakat berupa peningkatan sumber daya manusia dalam sikap, mental, akses kesehatan, pendidikan, informasi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah model daun, pemberdayaan masyarakat yang berimplementasi pada tindakan kreatif, pemberian bantuan kepada masyarakat yang tak berdaya. Pelibatan masyarakat pada proses pengambilan keputusan di era digital. Era reformasi di Indonesia membawa perubahan politik dari sentralistik ke desentralistik, tercermin dengan diundangkannya UU nomor 222 tahun 1999 dan UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dua peraturan ini berkaitan dengan pelaksanaan otonomi yang berbasis daerah kota atau kabupaten dan desa yang memberi peluang partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan publik. Menurut Ferania Andria dan Yulia Indrawati Sari, bahwa penerapan otonomi daerah berdasarkan desentralisasi ini didasari oleh keinginan menciptakan demokrasi, pemerataan, dan efisiensi. Implikasi dari kebijakan ini ialah bahwa kebijakan publik harus lebih banyak berasal dari bawah atau dari masyarakat, dan bukan lagi dari atas yaitu pemerintah. Masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan publik, masyarakat berperan aktif dalam berbagai kebijakan yang diambil.
Bukti nyata bahwasanya penerapan sistem pemerintahan yang melibatkan masyarakat pada proses pengambilan keputusan yaitu 1. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik bidang pendidikan di Kota Surakarta. Wujud partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada alokasi anggaran pendidikan pada APBD berdasarkan pada model bottom up dari mulai musyawarah rencana membangun kelurahan, musyawarah rencana membangun kecamatan, musyawarah rencana membangun kota, dan proses ini ditutup dengan public hearing dalam pembahasan APBD dalam bentuk RAPBD sebelum disahkan. Sedangkan wujud partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada rancangan peraturan daerah pendidikan diawali dan diakhiri dengan public hearing pada masyarakat Surakarta. Partisipasi dalam pembangunan lokal Smart City di Kota Bandung. Dari sisi planning, partisipasi menyediakan sebuah forum untuk saling bertukar gagasan dan prioritas, penilaian akan public interest dalam dinamikanya, serta diterimanya proposal-proposal perencanaan. Kemudian, keuntungan lain public participation adalah kemungkinan tercapainya hubungan yang lebih dekat antara warga dengan otoritas kota dan menggantikan perilaku they or we menjadi perilaku us. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi merupakan modal dasar dalam mewujudkan kota cerdas dan implementasinya. Smart City dapat diwujudkan dengan dukungan jaringan nirkabel maupun serat optik untuk memudahkan aksibilitas ke beberapa titik parameter yang diinginkan untuk diukur sehingga diperoleh data-data dan informasi yang diinginkan dengan cepat. Adapun studi kasus terkait pemberdayaan masyarakat tentang e-government yaitu e-government, pemberdayaan pemerintah dan potensi kelurahan, yang dimana kami ambil kasus yaitu di Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, yaitu yang pertama bagaimana membangun sebuah aplikasi berbasis web atau internet pada Kelurahan Pringsewu Selatan sebagai media pelayanan terhadap masyarakat, dan yang kedua yaitu sulitnya pencarian data dan informasi secara cepat dan akurat pada Kelurahan Pringsewu Selatan. Dengan demikian sehingga menjadikannya sebagai tujuan penelitian, yakni yaitu untuk mencapai hal yang dapat membuat sistem informasi e-government berbasis web pada Kelurahan Pringsewu Selatan, yaitu dapat menghasilkan sebuah sistem terkomputerisasi untuk mengolah data dengan cepat dan akurat. Dan kemudian yang kedua yaitu membuat suatu alternatif metode penyimpanan, pencarian dan pengolahan data dalam rangka meningkatkan kecepatan dalam penyampaian informasi. Kemudian yang ketiga yaitu memudahkan masyarakat ataupun instansi yang lebih tinggi dalam memperoleh informasi. Dan yang terakhir yaitu dapat memperkenalkan potensi kelurahan yang ada pada Kelurahan Pringsewu Selatan kepada halayak umum di daerah-daerah lainnya. Maka dengan demikian dapat kami tarik sebuah kesimpulan, yaitu di era digitalisasi peran masyarakat sangatlah penting adanya. Berbagai kondisi dan situasi dilaksanakan untuk dapat memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh lapisan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat sangat diperhitungkan baik dalam upaya penerapan sistem pemerintahan maupun posisi masyarakat di lingkungan masyarakat itu sendiri. Diiringi dengan perkembangan zaman yang semakin hari semakin canggih saja, sehingga ini menjadi sebuah tantangan untuk pihak masyarakat dalam berupaya untuk tetap dan selalu ikut andil serta memberikan pola pikir dan inovasi dalam menjalankan tupoksinya. Adapun pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk membangun masyarakat agar mereka memiliki inisiatif melakukan aktivitas sosial, agar mereka bisa membenahi situasi dan kondisi mereka sendiri. Adapun tujuan yang dapat dicapai yakni untuk memperbaharui, memperbaiki, serta meningkatkan kualitas masyarakat sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten serta aktif dalam menjalankan tupoksinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.